ya, ataupun apa maksud dia, ya. Jadi di dalam kerja kita bersama dengan Elken, kita sebenarnya sangat bertuah, ya, karena kita disediakan dengan topik, ya, topik sistem pendidikan, ya, yang memberikan kita satu landasan ataupun satu guidelines, ya, bermula dengan penetapan impian itu, ya. Tetapi biasanya kita mendengar impian itu selalunya dalam, ya, kita punya imajinasi ataupun kita punya pemikiran ataupun yang ada dalam hati kita, ya. Tetapi di dalam sistem pendidikan Elken, ya, kita melakukan sesuatu yang mana mengaitkan dengan law of attraction. Ya, saya percaya ramai kita yang pernah mendengar tentang law of attraction ataupun satu daya tarikan itu, ya, yang mana disediakan oleh Syarikat Elken dalam topik yang akan saya sampaikan, ya, pada pagi malam ini, yaitu papan impian kejayaan, ya. Jadi sebenarnya topik ini juga disampaikan oleh PCM MCCM Sengkok Meng, ya, sebelum Christmas yang lalu, ya. Apapun saya mengambil peluang untuk membawa topik ini sekali lagi, ya, supaya yang tidak dapat hadir pada ketika itu, semoga kita dapat memahami kenapa pentingnya untuk memahami pentingnya impian ataupun papan impian dalam kita melakukan kerjaya, terutama sekali kerjaya kita yang memerlukan banyak motivasi, yaitu dalam bersama dengan Syarikat Elken, ya. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan, ya, ataupun ingin mengucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu kepada semua, ya. 2022. Jadi kalau kita lihat di sini 2022, 3 itu 2. Ya, saya harap, ya, kita mempunyai interpretasi tersendirilah, ya, masing-masing terhadap apa yang saya ingin capai pada tahun ini, ya. Tahun baru, azam baru. Biasa kita dengar ini bila ada baru, tahun baru saja kedengaran itu azam baru, ya. Tetapi azam itu mungkin adalah azam yang lama, ya, yang perlu kita teruskan, ya, dengan semangat yang baru, ya. Ini sangat penting. Setiap kali azam itu kita perlu untuk mencapai, ya, kita memerlukan satu satu motivasi yang baru, ya, untuk meneruskan. Sebab banyak perkara yang kita tidak dapat capai dalam masa 1 tahun, ya. Namun dengan semangat yang baru, ya, dengan perancangan yang baru, ya, kita akan boleh, ya, melaksanakan atau melakukan tindakan itu untuk meneruskan, ya, usaha kita itu supaya kita mencapai apa yang kita impikan, ya. Jadi bagi mereka yang baru, ini adalah tahun yang baru dengan semangat yang baru, semangat yang berkobar-kobar, ya, untuk mencapai, ya, impian kita, ya, bersama dengan Syarikat Elken, ya. Jadi terima kasih, ya, kita ucapkan kepada Syarikat Elken karena menyediakan kita dengan topik yang sangat-sangat penting ini, ya. Pada mulanya apabila saya bersama dengan Elken 24 tahun, 25 tahun, mau masuk 25 tahun sudah, saya pun tidak memahami, ya, tentang papan impian ini. Namun saya ikut saja, ya. Saya ikut, ya, apa yang disuruh saya ikut. Saya tidak pernah mempersoalkan. Sebab bagi saya ini adalah suatu yang disediakan untuk membawa kejayaan melalui sistem pendidikan, ya. Jadi sangat bersyukur, sangat terima kasih ini adanya syarikat yang mana saya sebagai seorang orang baru 24 tahun yang lalu yang langsung tidak tahu apa itu MLM, ya. Melalui sistem pendidikan Elken, hari ini, ya, saya mengucapi kejayaan yang dalam bahasa orang putih is a dream, ya, yang
tidak saya pernah mimpi, ya. But it's a dream that come true, ya, melalui apa yang disediakan oleh Elken, yaitu garis panduan melalui sistem pendidikan. Ya. Jadi pesanan saya ialah kita teruskan mengikuti sistem pendidikan Elken. Sistem pendidikan Elken adalah satu sistem yang bukan sahaja diiktiraf di negara kita, bahwa kita adalah di antara 5 pembangun insan yang terbaik. Tetapi kita sebenarnya apabila melihat itu akan memberi kita satu keyakinan, ya, keyakinan di mana saya berada dalam sistem pendidikan yang benar-benar ataupun yang terbukti membawa kejayaan kepada kita, ya. Jadi saya tidak mempunyai apa-apa pengalaman dalam industri MLM, ya. Saya berlatar belakangkan sebagai seorang yang mempunyai pendidikan dalam kejuruteraan, ya. Namun melalui sistem pendidikan Elken saya tidak melalui banyak kepayahan, ya, dalam melakukan kerja ini, ya. Maksud saya ialah kepayahan daripada memahami dia, ya, karena kepayahan melalui tindakan itu semua sama ada kita buat MLMK, kita buat kerja yang lainkah, kepayahan itu adalah sebahagian daripada proses, ya. Tetapi apa yang saya tekankan di sini ialah kepayahan untuk memahami, ya, apa yang perlu saya lakukan untuk melaksanakan, untuk menjalankan tanggung jawab saya atau tindakan saya sebagai seorang MLM yang berjaya, ya. Jadi Elken telah menyediakan semua ini, maka dengan itu, ya, saya sekali lagi, ya, membawa semua, ya, kepada yang ingin kejayaan, ya, tetapi tidak mempunyai pengalaman, ya, supaya kita fokus kepada sistem pendidikan Elken, ya. Kalau kita fokus, bagilah masa dalam tempo 6 bulan, kita akan melihat perbezaan, ya, persepsi kita tentang industri MLM bersama dengan Elken ini, ya. Apabila kita sampai kepada 1 tahun umur kita bersama dengan Elken, kita akan melihat lagi jelas. Apabila kita sampai 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, ya, dan apabila kita mencapai sesuatu, ya, dia kan sebenarnya baru kita melihat, ya, baru kita dapat memberi satu tafsiran tentang maksud-maksud yang disediakan dalam sistem pendidikan Elken itu, ya. Jadi tepukan yang sangat gemuruh kepada Elken karena bukan saja menyediakan satu peluang perniagaan kepada kita untuk bekerja, tetapi bersama dengan cara ataupun sistem yang menjamin atau memberi jaminan kepada kita bahwa seandainya kita melakukan Elken bermaksud berpandukan kepada sistem pendidikan Elken, bukan berpandukan pada sistem pendidikan yang lain ataupun melakukan sistem pendidikan sendiri dengan tafsiran sendiri, ya. Kita haruslah berpegang kepercayaan kepada sistem pendidikan Elken, ya. Jadi seperti dalam sistem pendidikan Elken, kita jangan lupa siapa yang bawa kita di sini, ya. Dan kita membuat keputusan untuk berada di sini bersama dengan Elken, ya. Saya membuat keputusan untuk berada di Elken 24 tahun yang lalu, ya, karena saya mempunyai sebab, ya, karena saya mempunyai sebab, ya, dan sebab itulah saya sampai hari ini, ya, saya masih berada di Elken, ya. Kalau kita tidak mempunyai sebab berada di Elken, maka sudah pastinya sudah lama kita tidak ada lagi berada di Elken, ya. The reason why we are Elken because kita yang ada keinginan untuk mencapai sesuatu. Jadi tepukan yang gemuruh kepada barisan upline saya, upline kita, yaitu MCCM Service Search, ya, MCCM Sintek dan MCCM Lemsuli. Mereka ini sebenarnya adalah mereka ini adalah seperti kita punya keyakinan, ya, satu
yang memberikan kita sokongan, walaupun mereka ini jarang kita jumpa, tetapi mereka itu ada di sana, ya. Dan mereka ini sebenarnya mempunyai pengetahuan yang luas, ya, karena mereka ini berada di Elken lebih lama daripada kita, ya. Jadi terima kasih kepada perusahaan Upline, dan sudah pastinya terima kasih kita yang terhingga, ya, kepada pasangan ini, yaitu PCM, MCCM, Sengkok Meng dan Yesuken. Ya, saya percaya ya kejayaan ya yang kita kecapi hari ini, kejayaan yang kita lihat pada hari ini ya adalah karena mereka sebenarnya ya melakukan tindakan melalui sistem. Ya, jadi kita ikut saja apa yang dilakukan ya oleh PCM Sengkok Meng ya, yang kita paham ya, sudah pastinya kita tidak dapat ikut kalau kita tidak paham, tetapi pesanan beliau, nasihat beliau itu kita terima ya, karena pada hari ini sampai pada beberapa menit yang lalu ya kita juga menerima SMS ataupun WhatsApp teks daripada PCM Seng ya, tidak saya pernah satu hari ya tidak menerima teks PCM ya. Saya bayangkan ini adalah tanggung jawab yang dilakukan sebagai seorang pemimpin dalam rangkaian ya. Jadi setiap kita sebenarnya apabila kita melihat sistem Elken, kita lihatlah apa yang dilakukan oleh upline kita ya, karena itulah maksud dia sistem ya, sistem yang dipraktikkan oleh pemimpin. Jadi kepada semua pemimpin yang mempraktikkan sistem yang disediakan oleh Elken, sebenarnya mereka adalah pemimpin yang jaya. Ya, kepada pemimpin yang tidak mempraktikkan sistem pendidikan Elken, ya, mungkin coba untuk memperkenalkan sistem sendiri, ya, mungkin mempersoalkan cara Elken, maka sebenarnya hari ini mereka tidak ada di Elken. Ya, mungkin mereka tahu, tetapi belum pasti ya apa yang mereka tahu itu berlandaskan kepada sistem pendidikan Elken ya. Jadi terima kasih juga kepada semangat angsa laut kita, semangat kekitaan, semangat kerjasama yang ada di Elken dari dulu sampai hari ini ya. Sudah pasti ada yang datang, ada yang pergi, tetapi yang penting ialah semangat itu ada. Ya, jadi kita sangat-sangat bersyukur karena kita mempunyai kesatuan ini, ya, kerjasama ini. Ya, saya akan pergi, tetapi pastinya ada yang akan mengganti. Ya, seperti kata pepatah Melayu, patah tumbuh hilang berganti. Ya, sudah pastinya bila saya tidak ada yang akan mengganti. Ya, generasi baru. Ya, sebab saya tidak akan berada di sini selama-lama dia. Ya, zakat pada masa ini saya masih bersama. Dan saya masih mencurahkan segala pengetahuan saya, pengalaman saya, supaya kita dapat menduplikasikan cara berjaya dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang mudah. Ya, seperti yang saya selalu ingatkan, do the right way, not the easy way. Buat cara yang betul, bukan cara yang mudah. Kalau dalam hidup kita mencari cara yang mudah, minta maaf, tidak ada cara yang mudah. Ya, untuk mencari satu jalan singkat tidak ada. Ya, jadi kalau ada pun tolong bagi tahu saya kalau ada jalan yang singkat. Ya, tetapi ramai yang mengambil risiko melalui jalan singkat ini sebenarnya hari ini sudah kembali kepada kita ataupun yang hilang terus. Ya, apapun hari ini kita akan bercerita, berkongsi tentang satu topik ya yang kita yaitu satu topik yang impian mencetus kegemilangan setiap insan. Nah, ini adalah topik ataupun apa itu yang memberi kita pengertian tentang pentingnya papan impian itu. Ya, jadi di sini ya. Bila kita bercerita tentang impian, semua kita mempunyai impian. Saya percaya kita semua mempunyai impian, ya.
Dan impian itu mungkin sampai pada hari ini ya belum kita capai, ya. Tetapi itu bukan masalah, sebab besok ya adalah harapan kita. Kemarin itu kita jangan pikir lagi, semua kemarin itu adalah sejarah, ya. Jadi kalau kita bercerita impian kita kemarin itu sudah gagal, maka dia tidak dapat, ya. Kita cetuskan balik, ya. Itu adalah satu perkara yang mustahil, sebab impian boleh kita cetuskan kembali, ya. Tetapi bagaimana? Ya. Jadi di sini impian mencetus kegemilangan setiap insan. Setiap kita mempunyai impian yang boleh kita cetuskan, ya. Rancangan harian yang baik bermula awal pagi, rancangan tahunan yang baik bermula awal tahun, ya. Jadi kita harus ada perancangan, ya, supaya kita mempunyai program pelaksanaan yang teratur, ya. Jadi kenapa papan impian ini sangat penting di awal tahun? Ya, sebab kita ingin melihat ya sejauh mana pencapaian saya apabila sampai kepada hujung tahun nanti. Ya. Jadi biasanya ya semuanya masih fresh ya kalau awal tahun ini. Ya, sebab baru kita mungkin ada keramaian ya. Semua dengan semangat yang berkobar-kobar, ya. Semua dengan janji-janji kepada diri dia sendiri, dia ingin capai apa, ya. Dia memberi mungkin janji kepada keluarga dia, kepada anak dia, ya. Pada tahun ini saya ingin mencapai sesuatu untuk kamu semua, ya. Untuk diri kita sendiri, untuk mencapai apa saja yang kita inginkan, ya. Jadi awal tahun ini biasanya banyak, ya. Apa saja yang kita buat semuanya sangat bermotivasi, ya, ataupun kita sangat mempunyai motivasi yang tinggi, ya. So itulah sebab kenapa papan impian ini kita sediakan, ya. Sebab kadang-kadang impian ini kalau kita sudah bercampur dengan suasana yang berlainan, maka impian kita itu pun boleh bertukar-tukar, ya. Jadi kita mau menetapkan satu impian, ya. Jadi kita ingin melakukan ya sesuatu supaya kita dapat merealisasikan impian itu, ya. So itulah sebab ya pentingnya papan impian, ya. Mungkin hari ini saya jumpa tanpa papan impian lah, ya. Bila kita jumpa dengan kawan, ya hari ini kita mungkin kita bercerita kita mau capai ini itu, ya. Tetapi apabila dia hanya dalam perkataan, hanya dalam ungkapan, ya dia akan pergi, ya. Jadi itulah sebab kenapa papan impian ini harus ya kita sediakan dalam bentuk gambar, ya, dan tulisan yang jelas, ya, matlamat yang kita ingin capai pada tahun ini. Maksud dia ialah kita harus nampak apa yang kita inginkan itu, ya. Visualisasi itu penting, ya. So ini yang kita akan bincang, ini yang kita akan jelaskan, ya, apa itu papan impian. Gambar dan tulisan yang jelas matlamat yang ingin kita capai bagaimana? Ya, tulis di mana? Ya, papan macam mana? Adakah dia papan? Ada simen? Ya, sudah pastinya bukan di pasir lah. Ya, jadi kita akan bincang. Ya, sebenarnya apa yang dimaksudkan di sini? Ya, apa itu papan impian? Ya, jadi mengapa perlu guna papan impian? Ini juga kita akan bincang. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita ingin menulis sesuatu jangan tulis di atas pasir. Ya, dia akan pergi bila-bila masa. Ya. Jadi, mengapa perlu guna papan impian? Ini sangat penting. Ya, kita akan bahas, ya. Jadi, menurut pakar di sini, ya, papan impian boleh merangsang minda bawah sadar kita. Ya. Subconscious mind. Ya. Jadi itulah yang pertama. Ya. Jadi minda bawah sadar ini atau separuh sadar ini
lalu mendorong pemikiran dan tindakan untuk merealisasikan matlamat kita. Ya, jadi kita boleh melihat di sini bahwa yang satu sebenarnya papan impian ini merangsang, ya, minda bawah sadar kita, ya, dan mendorong pemikiran dan tindakan kita untuk merealisasikan matlamat itu karena pemikiran kita adalah ke arah, ya, apa yang kita nampak melalui papan impian kita itu. Mungkin kita tidak percaya, ya, gambar itu gambar begitu saja. Tetapi ini adalah satu perkara yang sudah terbukti sebenarnya, ya, di mana apa saja yang kita gambarkan dalam papan impian itu, ya, sebenarnya akan membawa kepada merealisasikan apa yang kita impikan itu. Ya, bukanlah dengan duduk diam di rumah, bukanlah dengan hari-hari buat benda yang lain, tiba-tiba lain yang terjadi, ya, tetapi mengikut sistem. Ya, kita ada sistem. Ya, maka yang penting di sini ialah kita memerlukan papan impian itu. Ya, mesti ada papan impian. Ya, kita karena pikir itu papan impian mesti ada. Ya, karena papan impian itu apabila kita tengok papan impian itu atau kita lihat ke arah papan impian itu, ya, kita nampak sesuatu apa yang kita mau. Ya, kalau kita mau rumah yang besar, ya, yang yaitu papan impian kita rumah besar, ya, ia boleh merangsang minda bawah sadar kita bahwa dan akan mendorong kita untuk berpikir dan seterusnya merealisasikan matlamat kita itu untuk dapatkan rumah yang besar. Ya, kalau kita tidak ada papan impian itu, ya, sudah pastinya rumah besar itu tidak akan memasuki minda bawah sadar kita. Maka dia tidak akan membawa kita atau mendorong kita kepada pemikiran tentang mendapatkan sebuah rumah yang besar itu. Ya, so ini adalah sesuatu tarikan, ya, tarikan law of attraction, tarikan hukum, tarikan. Ya, apa yang kita pikir itu yang akan terjadi karena apa yang kita pikir itu mendorong kita ke arah menjayakan, merealisasikan apa yang ada dalam minda kita itu. Ya, mungkin sangat susah untuk seseorang untuk kita menerima, ya, satu pendapat ini, ya, tetapi kita boleh merujuk kepada banyak buku yang ditulis oleh para pakar tentang tarikan ini, hukum tarikan ini atau the law of attraction ini. Ya. Jadi untuk membuktikan bahwa law of attraction ataupun impian yang nyata itu yang kita nampak itu yang kita sediakan dalam bentuk papan itu merangsang kita adalah perlu untuk melakukan. Ya, saya pernah dan saya telah berjaya untuk realisasikan papan impian saya itu. Ya, karena hari-hari, ya, apa yang saya gambarkan dalam minda saya itu saya simpan dalam papan impian saya boleh melihat papan impian itu. Bukan hanya daripada imajinasi saya, tetapi karena saya melihat apa yang saya inginkan, maka ia jadi kenyataan. Kalau ianya hanya satu imajinasi, maka dia hanya satu, maybe it's just a dream that will never come true. Ya, saya harap saya dapat jelas ya. Jadi, apa yang dinyatakan oleh pakar di sini lagi? Sebenarnya ialah minda kita ini, ya, dia mengaitkan tentang pemikiran kita atau minda kita. 5% ialah minda sadar. Ini yang kita buat hari-hari lah. Yang kita bangun, terus pergi mandi. Ini adalah apa yang dalam minda sadar kita. Ya, lepas itu kita mandi, lepas itu kita breakfast, ya. Itu adalah rutin. Ya, inilah yang dikatakan minda sadar kita. Ya, tapi apa yang kita tahu itu, yang kita lakukan hari-hari itu hanyalah 5% saja. Ya, jadi apabila kita melihat seseorang itu sangat rajin,
ya, karena dia boleh buatkan banyak perkara. Sebenarnya dia hanya melakukan 5% daripada minda sedar dia sahaja. Ya, jadi mungkin susah untuk kita jelaskan 90% minda bawah sadar itu ataupun subconscious mind kita itu. Ya, tersembunyi di bawah permukaan laut. Ini adalah contoh dia lah. Contoh dia. Ya. Ini yang kita buat, yang kita tahu kita tidak perlu berpikir lagi. Ya, tetapi ini adalah sesuatu yang kita pikir mungkin boleh, mungkin tidak boleh. Ya, tetapi sebenarnya 95% ialah minda bawah sadar yang tersembunyi, ya, yang boleh kita lakukan. Ya, mungkin di sini saya boleh gunakan satu contoh. Ya, kalau kita melihat kepada pagar yang tinggi, ya, satu pagar lah, ya, pagar. Ya. Mungkin untuk kita naik dan panjat dan ke seberang itu untuk menyebelahi dia sangat susah, ya, karena kita berpikir minda sadar. Tapi apabila seekor anjing mengejar kita, ya, 5% itu hilang. Kita akan menggunakan 95% minda bawah sadar itu. Ya, tidak tahu macam mana kita boleh buat, tetapi kita boleh seberang. Ya, ini adalah satu daripada contoh yang mudah lah. Ya, so percaya bahwa kalau kita berpikir bahwa saya hanya boleh melakukan apa yang saya buat hari-hari, maka sebenarnya kita hanya menggunakan minda sadar 5% saja. Ya, it's a routine. Ya. Ingat bahwa menurut pakar, minda kita ini 95% ialah minda bawah sadar. Ya. Tersembunyi di bawah permukaan laut. Ya. Saya ingin gunakan contoh juga. Ya, saya dilahirkan di kampung, membesar di kampung, ya, dan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di Kota Kinabalu, yaitu satu bandar, ya. Tapi selepas itu, ya, saya dapat melanjutkan pelajaran saya sehingga ke United Kingdom, ya. Apa yang saya lakukan sebenarnya ialah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Kalau saya memikirkan, saya hanya menggunakan minda sadar saya, tidak mungkin, ya. Kalau saya berpikirkan semua yang boleh saya pikir, macam mana mau belajar di luar negara? Bukan ada duit, bagus diam-diamlah, ya. Bukan ada pencapaian akademik yang bagus, bagus diam-diamlah, ya. Bukan sedikit yang memohon beasiswa, bagus diam-diamlah. Ya. Tetapi saya tidak melihat semua itu, saya melihat kepada peluang yang datang kepada kita, ya, melalui satu rangsangan itu. Karena saya mempunyai impian. Ya. Saya mempunyai impian untuk melanjutkan pelajaran saya ke luar negara. Ya. Bagaimana ia berlaku? Sebenarnya tanpa saya sadar ataupun melalui minda bawah sadar saya. Ya, saya belajar di United Kingdom selama hampir 6 tahun. Ya, jadi ini sebenarnya berlaku. Ya, karena kita percaya bahwa apabila kita mempunyai suatu impian, ya, dan kita merangsang impian kita itu ke arah untuk mencapai apa yang kita impikan, itu kita akan sampai. Ya, tetapi ini adalah satu usaha yang berterusan. Ya, kita tidak boleh hari ini kita mau main bola, besok kita main hoki, lepas itu kita beli raket kita main badminton. Ya, lepas itu nampak orang main tenis lagi smart. Ya, lepas itu tidak ada standar main golf. Kalau kita mempunyai pemikiran sedemikian, kita akan menjadi jack of all trades. Ya, semua kita boleh buat, tetapi semuanya 5% saja. Ya, kita harus menumpukan
fokus kepada melakukan sesuatu. Ya, kejayaan itu hanya satu. Ya, kita buat 100%. Kita buat 10 pun 100% juga. Ya, kita tidak mendengar orang itu orang berjaya. Kenapa? Sebab dia jual ikan, dia jual mie, dia jual sayur, dia jual kereta, dia jual rumah. Hanya orang yang percaya kepada impian dia sendiri yang merangsang dia ke arah kejayaan yang dia inginkan itu yang boleh mencapai kejayaan. Nah, ini adalah satu apa yang dijelaskan oleh para pakar. Ya, kita pikir 10 dia ikut Tuhan juga. Satu kejayaan. Itulah kita selalu mendengar ungkapan. Ya, it doesn't matter how many times you fail, because we only want to berjaya sekali saja. Tidak apa kita gagal 10 kali. Yang penting kita berjaya sekali. Ya, so 5% minda sadar itu adalah rutin kita. Yang kita duduk dalam kereta, cucuk itu kunci, pusing ke depan, dia start. Tekan clutch, masuk gear, tekan minyak. Itu adalah rutin kita. Ya, so saya coba ingin kupas ya sedaya mana yang saya boleh ya supaya kita sama-sama dapat memahami. Ya, jadi kekuatan minda bawah sadar ini, ya, menurut Brian Tracy, author dan business coach ini, menurut beliau kekuatan minda bawah sadar 30.000 kali ganda minda sadar. Bayangkan itu, bayangkan, ya. Tetapi berapa ramaikah yang percaya ini? Ya, selalu kita jumpa di sana. Selalu saya jumpa. Andrew, kau mulilah. Kau banyak kawan. Kau pandai cakap. Kau ada masa. Ya. Sebenarnya apa yang dia cakap itu dia tidak ada. Sebab apa yang dia ada, 5% saja dia percaya. Yang saya ini pun tiada masa juga. Yang saya ini pun tidak ada, tidak pandai cakap juga. Saya ini pun tidak banyak kawan juga. Tetapi saya percaya bahwa ini akan menjadi kenyataan. Ya, satu hari nanti, karena sudah menjadi satu kekuatan minda bawah sadar kita. Bahwa ia lebih kuat 30.000 kali ganda daripada minda sadar kita. Ya, jadi kita harus percaya itu. Ya, bukan karena dia rajin lah, iyalah rajin itu satu daripada perkara lah. Tetapi bukan karena apa-apa yang dia ada lebih itu, ya, maka dia berjaya. Tidak. Semuanya kita bermula daripada asas pemikiran yang sama, yaitu impian. Ya, bagaimana cara kita lakukan impian? Banyak cara. Namun yang disediakan oleh sistem pendidikan Elken ialah cobalah bayangkan apa yang kita inginkan itu dan kita bentuk dalam papan. Kita sediakan papan itu atau kertas menilakan itu, ya. Dan simpanlah apa-apa impian yang kita inginkan, lekatkan di sana. Sudah, dan kita lihat itu setiap hari, pagi, petang, sebelum tidur, bangun pagi, setiap hari. Ya. Kita akan terkejut, ya, tanpa kita sadar ia akan menjadi kenyataan, ya, kepada kita. Ya. Jadi 30.000 kali ganda minda sadar itu, ini bermaksud dia lebih lagi powerful, ya, sangat powerful. Ya. Jadi bagaimana kita merangsang minda bawah sadar itu? Satu daripada cara ialah melalui gambar aja. Kita sediakan itu gambar. Bila kita melihat gambar, ia akan merangsang minda bawah sadar kita. Ini adalah benar. Ya. Inilah yang dimaksudkan papan impian, ya, dalam sistem pendidikan Elken. Ya. Elken menyediakan kita dengan platform, peluang untuk berjaya, ya, melalui sistem pendidikan.
Ya, jadi apa yang kita harus laksanakan ialah fokus kepada belajar sistem pendidikan healthcare. Ya. Bukan sediakan gambar aja di rumah, lepas itu tengok hari-hari duduk, tengok, sambil main game, sambil tengok main bola, tengok begitu, tidak ada. Ya, dia adalah merangsang. Ya, gambar-gambar itu mungkin bila kita nampak rumah itu, ya, dia merangsang dan kita mungkin berdiri dan melakukan tindakan. Ya. So, minda sadar, bawah sadar mudah dirangsang oleh gambar aja. Sebab tidak ramai kita yang boleh fokus kepada minda bawah sadar ini tanpa gambar aja dengan masa yang panjang. Ya. Jadi kaedah sebenarnya dalam menjayakan impian kita, ya, hanyalah melalui kaedah ABC, ya, dalam sistem pendidikan healthcare, ya, bukan air batu campur. Ini ABC maksud dia kaedah ABC boleh merangsang minda bawah sadar yang mana 30.000 kali ganda lebih kuat daripada minda sadar. So apa itu ask for it. Ya. Ask and you'll be given. Ya. Ask for it. Minta, berani minta. Ya. Believe, percaya bahwa you can do it. Ya. Dan yang ketiga, terima sepenuhnya. Tanggung jawab. Ya. Saya rasa saya mempunyai tanggung jawab yang berat. Sebab saya kehilangan perkataan no. Saya kehilangan perkataan tidak boleh. Ya. Itulah dictionary yang ada pada saya. Karena inilah bagian daripada sistem pendidikan healthcare. Saya kehilangan perkataan nanti. Belum tahu. Mungkin. Tiada masa. Tiada kawan. Saya kehilangan itu dalam kamus saya. Ya, jadi ABC. Ya. Ask for it. Minta saja. Jangan biar orang ketawa. Ya. Mau minta apa? Janganlah mau pergi bulan lah. Terlebih sudah. Ya. Percaya boleh. Kalau kita tidak percaya kepada diri kita, siapa lagi yang percaya? Ya. The confident level, kepercayaan anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita adalah daripada kita. Kalau kita tidak percaya, you will produce something yang lemah lah. Ya. Dan terima seadanya, terima sepenuhnya. Ya. Dan usaha, kalau apa yang kita terima itu belum mencukupi, there is always tomorrow. Ya, kita teruskan. Tahun baru, azab baru. Bukan dengan ungkapan saja, tetapi melalui pelaksanaan, tindakan dengan semangat yang berkobar-kobar. Ini sangat penting. Ya. Sudah mandi tengah malam jam 12, apalagi memang fresh. Ya. Kalau tidak fresh, mandi lagi. Ya. Tidak cukup dengan mandi, ambil apa yang kita percaya. Yang boleh merangsang. Oh ya, betul lah. Dan do it. Ya. Jangan tinggalkan sistem pendidikan health. Jangan merajuk kepada sistem pendidikan health. Sebab yang rugi ialah diri kita. Kita tidak menang dengan meninggalkan health. Ya.
Hari ini kita masih bersama dengan Elken. Tidaklah menang, tetapi belum kalah. Mungkin kita belum menang, tapi tidak kalah. Kami masih berjuang bersama melalui semangat masa lalu. So, bersama-sama kita aspirasi, berani minta. Ya. Saya tidak tahu apa ini Zoom. Saya tidak tahu Brian Chong akan bersama membantu. Tapi saya percaya ada. Saya percaya hari ini kita adalah rangkaian, satu-satunya rangkaian di Malaysia yang menjalankan Zoom meeting setiap hari Selasa tanpa putus dari dulu sekarang. Terima kasih kepada semua yang melibatkan diri. Karena ini adalah kita punya, bukan saya punya. Ya. Kalau Elken masih ada besok karena kamu yang ada, bukan saya. Ya. Elken ada pada hari ini karena saya ada bersama Elken kemarin. Ya. Jadi ask for it, believe and collect. Ya. Kalau kita tidak percaya dengan diri kita, siapa lagi yang percaya? Ya. So, dalam kita berkobar-kobar untuk merealisasikan impian kita itu, kita mesti rasional juga dengan apa yang kita mau itu. Ya. Bukan apa ini sesuatu yang tidak menasabahlah. Ya. Dengan mengaplikasikan singkatan SMART ini, SMART. Ingat, bila kita ingin mencapai sesuatu, we have to have an approximate specific ataupun spesifik khusus apa itu. Lebih kurang lah. Kalau di Elken, ya kita semua berada di Elken. Tetapi menghususkan tentang apa? PCM Seng selalu mengingatkan kita, buat apa yang kita pandai buat. Perlahan-lahan dari sana, kita belajar buat yang lain. Ya, so be spesifik, khususlah. Ya, boleh diukur. Ya, sesuatu yang boleh diukur, boleh dicapai. Ya, berkaitan dan berdasarkan masa. Ya. Bagi record saya bukanlah pemimpin yang lahir sebagai pengurus ekspres atau one man manager. Ya. Saya mengatakan kepada pelayan saya, MCCM Service, saya akan capai manajer dalam tempo 1 tahun. Ya, kenapa? Sebab saya boleh mengukur keupayaan saya pada masa itu. Stop 12 bulan ekshibitor kumpul, saya rasa boleh. PCM, CCM, MCCM, Service CC mengatakan bahwa tidak mungkin 6 bulan kau sampai manajer. Saya bilang, oke lah, saya kasih kurang sedikit lah. 8 bulan. Apa yang terjadi ialah pada bulan ke-6 saya mencapai manajer. Jadi masa yang saya tetapkan itu 1 tahun, tetapi saya capai dalam masa separuh daripada masa yang saya tetapkan. Itu adalah pencapaian. Ya. Tetapi dalam masa 6 bulan itu adalah masa di mana saya menghadiri semua sistem pendidikan Elken. Saya paham tidak paham saya pergi saja. Saya mau mendapatkan satu perasaan yang khusus, perasaan seorang Elkenin yang mau berjaya. Dan saya melihat ramai pemimpin yang mencapai. Jadi saya pun mau capai. Ya. So SMART ini sangat penting sebagai suatu garis penentu kita. Ya. Jadi 7 langkah membuat papan impian. Ya, mungkin macam mana lah membuat impian itu. Ya kalau dulu kami habis lah itu magazine semua itu kami gunting di branch. Ya lepas itu kita beli papan Manila Card. Ya.
beli gunting, ada gunting, itu gam, beli ya. Kadang-kadang kami karena beli semua ini, ya karena pergi bookstore, ya sediakan untuk downline, ya atau siapa-siapa yang tidak ada. Inilah yang dilakukan oleh para pemimpin Elken, ya sediakan, menilakan. Kami sangat-sangat serius untuk buat menilakan, bukan satu cupping exercise book. Kami tahu ya kita buat apa yang harus kita buat. Bila kita cakap tentang papan impian, kita harus memahami bahwa papan ini adalah penentu karena ia membawa kepada satu yang akan merangsang saya ke arah kejayaan itu. Ya, seperti iklan. Ya, kalaulah kita buat iklan itu dengan yang biasa-biasa punya iklan, tiada orang tengok kita punya produk. Dan dia tidak akan merangsang pengguna untuk membeli produk itu. Ya, jadi di sini ya kita harus bersedia. Ya, kalau kita pikir impian itu sangat penting, maka biarlah kita menyediakan sesuatu papan yang paling istimewa ini. Ya, bukanlah membeli papan yang besar yang mesti daripada kayu apa, ya, tetapi sesuatu yang boleh kita lihat bahwa it is presentable, ya, satu gambar yang kau bangga, kau lekatkan di rumah kita, di bilik kita kan, di pejabat kita kan, ya, yang membawa kepada motivasi kita, yang dapat merangsang kita. Ya, papan impian itu sangat penting. Ya. Kalau kita mau buat impian, papan impian, buatlah sepenuh hati bahwa papan impian itu kita sendiri pun sayang itu papan impian. Ya. Kalau kita menyediakan papan impian itu dengan hati yang sepenuh hati, ya, mungkin papan impian itu hilang pun kita rasa takut. Ya, mana saya punya papan impian? Saya ada itu perasaan. Saya tidak mau papan impian saya itu tertinggal ataupun karena pijak. Sebab itu adalah papan impian saya. I want to keep it somewhere. Ya, where I can see. Bukanlah saya mau sembahyang itu papan impian, tidak. Tapi itu adalah impian saya. Saya akan hormat karena itulah yang saya mau dalam hidup saya. Ya, bukan papan impian yang jatuh karena tiup angin, lepas itu karena tanah. Itu tidaklah, buanglah itu. Tiada juga itu. You will never achieve kita punya penghormatan terhadap impian kita. Ya. Sediakan papan impian. Senaraikan matlamat yang ingin dicapai dan jenis dream list itu. What do you want? You want a car? You want a house? Oh, you want to melancong? Oh, whatever. Just senaraikan. Ya. And terimalah itu adalah apa yang daripada hati kita. Di sini kita bukan mempertikaikan apa-apa. Ya. Saya bercakap di sini bukan untuk dipertikaikan, tetapi saya berkongsi karena inilah pengalaman saya. If anyone mempertikaikan apa yang saya kongsikan, itu terpulang. Tapi ini sistem pendidikan Elken yang kita sampaikan. This is how we look at sesuatu yang boleh membawa kepada perubahan pemikiran kita ke arah minda paruh sadar. Yeah, it's very, very important. So you get your senarai. It doesn't matter. Nobody, tiada orang yang ketawakan kita. It doesn't matter. Capai tidak capai. Tetapi yang penting di sini kita merancang, kita melaksanakan, sama ada tercapai atau tidak, kita yang tahu. Nah, karena harapan itu masih ada. There's still hope. But you don't give up. Ya, don't give up. Because there is no ada landasan bagi saya lah. Saya orang susah dari kampung. Ya, saya tidak ada modal untuk membuat bisnis apa-apa. Tidak ada. Ya, I think a lot of people kenal saya.
I have nothing. Okay. I don't even have 1,000 ringgit to start with a business. Tiada. I only spend 25 ringgit. Itulah cost kalian Elken dulu. 25 ringgit. Ya. Bukan 25 minute too late. But 25 ringgit have given me the opportunity to achieve something that tidak pernah saya mimpi, tetapi dia menjadi kenyataan. Okay. A dream come true is good enough. But to realize sesuatu yang tidak pernah kita impian, itu is like you're dreaming. Kita hidup dalam something yang ini yang Elken boleh berikan kepada kita. Ya, so senaraikan matlamat yang ingin kita capai. Ya, bila kita senai nomor 1 saya ingin dapatkan rumah. Be serious about it. Ya, be confident that this is what I want. Dia tidak ada lagi macam no compromise lah. This is the type of how I want. This is the type of car I want. No, we're talking about materialistic. No, this is what we need to do while we are di dunia ini. If we can achieve something, kita boleh bantu orang yang susah. Kalau kita susah, how to bantu orang susah? Sama-sama lah kita susah. Karena kita ini dilahirkan susah. Inilah nasib kita. Apa boleh buat? Saya bukan macam siapa. Nah, itulah banyak alasan sudah. So senaraikan matlamat. Don't be confident about it. Jangan malu. Ya, lekatkan di dalam mana-mana papan impian kita dan simpan di mana kita boleh lihat setiap hari. Jangan malu. Ya, saya tidak pernah malu. Ya, apabila saya selalu cerita, mula-mula saya jumpa PCM Seng pada tahun 1998. MCCM Service telah menjual sekeping gambar seorang dengan ninja dia, ninja king dia dan rumah. Ya. Saya beli saja 60 sen saja. Ya. Saya simpan di pejabat. Ya, sebab pejabat saya dulu meja saya ada cermin. Hari-hari saya tengok itu gambar. Orang tanya saya, Ustaz, saya pun tidak berapa kenal itu orang. Oh, why do you put it there? Saya pun tidak tahu. Ya. Tanpa saya sadar, ia membawa saya merangsang kepada satu hari nanti itu kereta sama rumah itu kita. Saya capai dalam masa 5 tahun saja. Tapi saya buatlah. Ya. Sangat penting, ya. Jadi yang penting di sini ialah susun matlamat mengikut ketemaan. What do you want first? Ya. What do you want first? Kau mau kereta dulu kah? Rumah dulu kah? Makan angin dulu kah? It's up to us. Susun matlamat mengikut keutamaan. Ya. Tiada salah. Ya. Lain orang, lain keutamaan. Ya. Jangan bilang kau punya itu salah tuh. Kita mau kereta dulu bahas sebelum rumah. Tidak salah. Ya. Tetapkan tempo masa. Long term. Ya. Dia akan senang saja. Apabila kita mencapai manajer, ya kita sudah ada pendapatan untuk kita gunakan untuk melakukan kita punya penjagaan itu. Ya. Sebab kita ada income sudah. Ya. Kita usaha di Elken, kita dapat income, kita labur balik itu pendapatan kita di Elken itu untuk jalan terus. Sama dengan orang yang jual sayur. Ya, dia jual sayur, dia dapat jual sayur itu duit, dia beli sayur juga. Bukan dia pergi beli lain benda.
dan mengharapkan itu sayur timbul balik. Tidak. So when you are doing business with Elken, kita dapat pendapatan Elken, laporkan balik itu apa yang kita dapat Elken itu untuk mengembangkan rangkaian kita. Ya. Sebab pada awal ya MLM ini perlukan memerlukan kita untuk kembangkan rangkaian itu. Ya, tetapkan tim pemasaran long term manager. Short term manager. Ya. Long term RSM, ISM, DCM. Ini long term sudah. Tinggallah kita mencapai CCM. Dengan cara yang betul. Bukan mencari shortcut. Kalau kita mencari shortcut saja, tidak ada. No way. Tapi ramai orang yang cari shortcut. Buat ini senang saja, tiap payah cari orang. Cari hantu. Kita pergi sana sembahyang, sana kuburan, nah cari hantu, beli menang. Nah, itu shortcut lah. Tiap payah cari orang, tiap payah jual produk. Jadi apa mau buat? Labur duit. Duit habis. Kita tetapkan tempo masa short term, long term. Ini adalah perancangan. Ini adalah lifelong career. Ya, we're talking about kerjaya sepanjang hayat kita. Ya, cari matlamat yang terpenting. What do you want? Ya, bagi mereka yang masih ada ibu bapak, matlamat yang terpenting ialah untuk memberi sesuatu yang menggembirakan ibu bapak. Ya. Ataupun untuk mengumpul duit untuk hantar anak-anak saya pergi sekolah. Ya. Kalau tidak beli di luar negara, dalam negara pun boleh, Pak. It doesn't matter, it's up to you. Saya buat keputusan untuk mengantar anak saya semua untuk ke luar negara. That is my matlamat. Saya capai, saya rasa saya berjaya. Ya. Tapi bukanlah mesti luar negara. Dalam negara pun tidak masalah. Itu matlamat kita. Pastikan we have the money ready to educate our children. Ya. Bukan sudah sampai masa dia ke sana kemari untuk mencari anak saya mau masuk sekolah, tetapi this is matlamat, susun matlamat yang kita rasa penting. Ya. Jadi kita tahu alat tuju kita. Ya. Buat papan impian dengan gambar dan tulisan ini yang dimaksudkan. Make it, visualize it dengan gambar. Nah, what do you want? Ini Paris. Paris. Kita panggil Paris, orang Paris panggil Paris. Mau dapat apa? Semua ada di sini. Yalah. Apa yang saya jumpa sini? Dia bilang dia mau terbang pergi Paris. Ya, buat papan impian dengan gambar dan tulisan. Make it very clear. What do you want? Kalau kereta itu tidak jelas, macam bukan juga Mazda, bukan juga Toyota, bukan juga Proton. Apa itu? Peranakan punya kereta, nanti modified punya kereta kita dapat. Ya, make it jelas. Di rumah ini. Saya mau yang begini punya. Saya mau pergi mana? Gambar, kalau mau pergi Paris, simpan itu gambar Eiffel Tower. Ya, kalau mau pergi Rome, simpan itu gambar Rome lah. So ini yang dimaksudkan dengan buat papan impian dengan gambar dan tulisan yang jelas. Barulah ia boleh merangsang kita. Ya. Jadi seterusnya apa ini?
tinjau setiap hari lah, dan selalu memeriksa itu matlamat juga. Jangan di mana sudah saya simpan papan impian saya itu, tidak tahu tuh jatuh kena angin, lepas itu tidak tahu mana sudah. While you kita melakukan tindakan fokus dengan apa yang kita buat, kita juga meriksa matlamat kita tercapai ke tidak. Ya. Jadi at least kita ada itu hal tuju yang merangsang kita ke arah apa. So ini yang dimaksudkan. Ya, jadi sangat penting ya. Buat perancangan yang teliti untuk setiap matlamat yang kita tetapkan. Nah, kalau kita ingin melancong dalam Elken, apa yang harus kita buat? Ya, kalau kita ikut Love Campaign, ya, daripada SB 2 hingga SB 9, kan? 3 hingga 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7. Atau 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ini 6 bulan lah. Plan E. Plan B mau buat apa? Plan C mau buat apa? Plan D. Ya. So kalau di Elken senang. Ruby kita tahu kita dapat apa. Ya. Emerald Manager kita tahu kita dapat apa. Ya. Diamond Manager kita tahu kita dapat apa. Ya. Diamond Manager kita dapat kereta. Ya, kita ada tabung kereta every 4 years. 7 Crown Manager pun sudah dapat 20 tahun tabung rumah. Ya. So planning itu penting. Ya. So kalau tidak berapa jelas, kita boleh duduk dengan upline apa yang dimaksudkan oleh MCC Amendor itu. Ya, jadi kita boleh jelaskan. Ya, buat perancangan yang teliti untuk setiap matlamat yang telah kita tetapkan. Jangan tulis-tulis begitu saja. Ya. Jadi kita fokus. Fokus. Ya, kalau kita inginkan kejayaan Elken, all we need to do is fokus saja. Ya, saya rasa saya sangat fokus. Ya, ada main bola, saya tidak ikut main bola sudah. Tapi saya tengok bola juga lah. Ya, I cannot be playing football when I'm very focused buat Elken. Ya. Orang mau bawa saya mau jadi JKK apa pengurusi ini kah pengurusi ini. Cannot. I cannot be doing too many things in order to be able to focus on what I'm doing. Ya. I wanted to do so many things but not yet. Berjaya dulu baru saya boleh buat. Saya kena fokus dulu apa yang saya inginkan. Ya, when I am successful, when I'm married, then I will be able to do so many things. Apapun saya boleh bantu. Tetapi while I am in the process of melaksanakan untuk menjayakan impian saya, ya, saya perlu fokus. Karena kalau saya tidak fokus, saya tidak akan sampai apa-apa. Saya tidak akan mencapai apa-apa. Ya, I am not here to, apa orang bilang, I don't work to impress. Ya. Saya betul-betul mau satu kejayaan. I want to make myself successful before I can help other people. You know? So, plan A, plan B, plan C. Bergantung kepada keupayaan kita. Ya. So, semoga semua impian Anda tercapai di Elken. Very simple. Simple. Memanglah Andrew bilang simple sebab dia sudah capai. Iyalah, sebab saya Superman kah? Ya saya selalu cakap, ya sayapnya selalu dalam, di luar merah. No, we are all the same. It's the way how we look at kita punya impian itu. Are you serious with your impian? Remember, jangan kita compare diri kita dengan siapa-siapa. Orang tidak, nobody is concerned. Ya, kejayaan kita adalah itu yang kita perlu capai.
kita mempunyai the moment masing-masing. Ya, janganlah bilang saya sudah lama ini saya tidak boleh berjaya sudah. No. Kita mempunyai masa yang tertentu. Dan kalau kita lihat kepada Presiden Amerika, mantan Presiden Amerika Donald Trump masuk kerja umur dia sudah 70. Tapi Barack Obama keluar umur dia baru 50 lebih. Sudah retire. Ya, dia tidak boleh menetapkan itu dengan saya umur begini sudah tidak boleh sudah. No. As long as we still believe that we can do it, as long as you still with Elken, as long as you still believe that kita boleh berjaya bersama melalui sistem pendidikan Elken, kita akan berjaya. Ya, setahniah kepada semua yang mana pada tahun 2021 mencapai banyak pencapaian yang luar biasa lah. Ya, kita harap ya semoga tahun 2022 ini kita akan mencapai sesuatu yang luar biasa lagi ya, dengan melahirkan ramai lagi pemimpin yang berjaya, pemimpin yang akan menjadi pelapis ya, supaya kita dapat meneruskan kerja kita bersama dengan Elken ini ya, untuk generasi yang akan datang ya. So saya rasa sampai di sini saja ya perkongsian saya. Saya mohon maaf seandainya ada yang tidak bagus, ada yang kurang ataupun tidak sedap didengar ya. Karena saya hanya coba untuk menyampaikan sejauh mana yang saya boleh sampai ya, untuk kita sama-sama memahami maksud papan impian dalam sistem pendidikan Elken. So with that, thank you everyone, and may God bless our journey throughout this 2022. Yeah, so thank you everyone. Thank you so much. Back to MC.